Kebangkitan agama-agama yang menolak agama dikeluarkan dari publik atau hanya untuk berada dalam ruang private sebagaimana ada dalam negara sekularisme, ternyata memang menimbulkan banyak persoalan di samping juga dengan kebaikan-kebaikannya. Salah satu persoalan munculnya fundamentalisme agama bisa terlihat dari pandangan Patrice Allegro, seorang fundamentalisme Katolik yang kemudian menghantam siapa saja, secara khusus menghantam Protestantisme. Dan malangnya adalah kemampuan berpikir daripada Patrice Allegro, seorang romo Katolik fundamentalisme ini, ternyata memang sangat berbahaya secara khusus karena kemampuan berpikirnya yang tidak berkembang, yaitu tidak memahami tentang perkembangan penelitian, secara khusus juga perkembangan tentang ilmu pengetahuan. Dan sebagaimana biasanya fundamentalisme selalu saja kembali kepada masa lalu. Hal yang saya ingin ungkapkan mengenai pemikiran Patrice Allegro ini adalah ketika dia mengatakan bahwa Protestantisme itu terpecah-pecah. Protestantisme itu tidak memiliki dasar yang kuat karena mereka menolak yang namanya tradisi, menolak magisterium. Dari pernyataan ini jelas sekali bahwa Patrice Allegro tidak memahami doktrin Katolik dengan benar dan juga tidak memahami yaitu tafsir tentang Alkitab berdasarkan juga rumusan Katolik, apalagi juga kemampuan penelitian baik induktif maupun deduktif. Mengapa saya katakan bahwa ada kesalahan besar dalam pemikiran Patrice Allegro? Patrice Allegro berpikir bahwa penelitian itu hanya merupakan kuantitatif. Tafsir Alkitab itu yang benar hanya kuantitatif. Itulah sebabnya dia katakan harus ada tradisi, harus ada magisterium. Dia katakan begitu. Jadi dengan tradisi, maka yang dibaca itu dicocokkan dengan apa yang ada dalam tradisi. Itulah kuantitatif, yaitu sebuah penelitian, sebuah tafsir deduktif yang membuktikan kebenaran. Jadi kebenaran yang dianggap oleh Patrice Allegro adalah kebenaran tradisi. Jadi kebenaran tradisi itu absolut dan tidak berubah. Jadi sebenarnya tidak ada perkembangan dari pemikiran Patrice Allegro. Tapi lucunya dia menyepelekan Protestan yang selalu berkembang. Dan kemudian dia membanggakan Katolik yang tidak berkembang pemikiran teologinya. Yaitu bergantung pada tradisi. Dan berkatakan tradisi itu begitu mulianya sehingga tidak bisa berubah. Padahal zaman berubah dan kemudian juga kemampuan berpikir manusia berubah, kemampuan ilmu pengetahuan berubah. Nah, bagaimana kalau kita mengandalkan tradisi? Maka agama tidak bisa memberikan respon terhadap perubahan zaman. Itulah sebabnya banyak orang saat ini tidak tertarik dengan agama. Banyak orang saat ini tidak tertarik dengan rumusan-rumus doktrin agama. Karena rumusan doktrin agama tidak berkembang. Rumusan doktrin agama tidak menjawab persoalan-persoalan yang ada pada masa kini. Kemudian bagaimana dengan Protestantisme? Dengan banyak denominasi, dengan banyak tafsir yang berubah. Sebenarnya kita semua tahu Protestantisme tidak pernah bingung dengan perubahan-perubahan itu. Kalau kita membuat tafsir, baik penelitian ataupun tafsir, itu kita kenal namanya induktif dan deduktif. Jadi kalau kita ingin belajar tafsir, pertama-tama kita belajar tafsir deduktif. Nah, Pak Allegro memang belajar tafsir deduktif, tapi itu untuk anak-anak yang tidak mampu mengembangkan pemikiran, tidak mampu mengembangkan doktrin, tidak mampu atau tidak terlibat dalam pengembangan dogma. Dia hanya diindoktrinasi, dia hanya ikut saja. Tapi indoktrinasinya lumayan. Mari lihat bukti di dalam Alkitab. Dikatakan begitu. Biasanya kita mendengar mereka-mereka yang menggunakan tafsir deduktif ini. Mari kita lihat, inilah kebenaran tradisi. Buktinya ini dalam Alkitab. Betul, betul. Hanya sekedar mencari pembuktian. Tapi tidak ditanyakan, bagaimana Anda bisa menjelaskan bagian Alkitab ini? Prosedurnya bagaimana? Tidak.
Memang ada teman-teman di Protestan yang tiba-tiba membaca Alkitab, menjelaskannya, ya. Dia pikir membaca Alkitab itu bisa dengan kepala netral. Nah, sebenarnya dia tidak tahu bahwa dia sedang menafsir, berarti dia sedang harusnya menggali. Tapi kan kalau dia menggali isi Alkitab, dia harus tahu dulu warisan-warisan yang lalu. Nah, itu namanya warisan tradisi. Nah, itu boleh. Tradisi itu macam-macam, bisa tradisinya Katolik, bisa tradisinya Protestan, bisa tradisinya sinode gereja. Tradisi kan warisan iman dari gereja-gereja. Tidak harus warisan gereja dari zaman pertama sekali, tidak harus. Ya. Karena mempelajari tradisi gereja dari warisan pertama siapa yang bisa? Ya, itu hanya orang tertentu saja. Jadi sekali lagi, jadi Patrice Allegro ini salah berpikir. Dia berpikir tafsiran Alkitab, penelitian itu hanya kuantitatif, hanya deduktif. Padahal bisa induktif. Patrice Allegro juga tidak memahami bahwa penelitian induktif yang dilakukan, mungkin banyak peneliti-peneliti Tuhan atau pendeta-pendeta Protestan, itu tidak memenuhi prosedur yang ada. Bukan kesalahan protestantismenya, tapi ada oknum-oknum yang ingin mencari mencari tahu atau ingin memamerkan kemampuannya. Itu kan ada di dalam semua bidang ilmu. Kita kan sudah lihat di medsos ini, banyak debat-debat agama dari agama-agama yang berbeda saling menafsirkan. Itu kan terjadi. Jadi kalau terjadi kemudian rumusan-rumusan yang salah dari oknum-oknum yang tidak belajar penafsiran, bukan protestantismenya yang salah, cara menafsirkannya yang salah. Nah, kalau cara menafsirkan yang salah, ya jangan dituduh protestantismenya salah. Protestantismenya dengan pernyataan bahwa tidak ada doktrin, tidak dogma yang absolut, itu benar. Bagaimana bisa rumusan manusia itu benar? Entah dia katakan rumusan gereja Katolik dari manapun juga, terserah. Ya saya tetap menghormati dogma-dogma Katolik. Tapi kalau dikatakan dogma Katolik itu absolut, Protestan salah, ya nggak bisa. Tapi kalau dogma Katolik benar untuk Katolik, ya silakan. Nggak ada masalah. Saya sangat menghargai pernyataan dari Paus Fransiskus. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa semua agama itu dari Tuhan. Beliau dengan tegas juga menyatakan menghargai semua agama-agama. Bukankah kedatangan beliau sudah betul-betul membuat kita di Indonesia ini merasakan pengaruh, yaitu usaha perdamaiannya. Tapi kenapa yang hadir dari Patrice Allegro ini tidak seperti Paus Fransiskus? Ya karena Paus Fransiskus seorang yang bijaksana, seorang yang cerdas, seorang yang pandai, pemahamannya tinggi, dia tahu membedakan mana penelitian induktif, mana tafsir induktif, dan deduktif, dia tahu. Dan dia juga tahu bagaimana berdialog dengan banyak orang. Ya, dialog teologi, ya, dialog kerjasama, seperti juga dikatakan banyak romo yang lain. Ya. Jadi bagaimana dengan Patrice Allegro? Ya, tadi saya katakan mungkin ya beliau perlu belajar baik, ya. Seperti juga Paus Fransiskus, sehingga bisa membawa kedamaian dengan Protestan. Janganlah berperang dengan apologet Protestan yang saling menyerang, saling klaim-klaim absolut. Klaim absolut ya boleh-boleh saja untuk Anda, jangan untuk orang lain. Karena kita berada dalam negara Pancasila yang menghormati semua agama. Jadi sekali lagi ya, untuk apa Patrice Allegro terus menyerang Protestan? Ketika diajak debat dengan apologet Protestan, nggak berani. Oh, di Katolik tidak ada. Katolik itu yang mana? Katolik itu kan beragam. Siapa bilang tidak beragam? Bukankah di Indonesia juga KWI kan juga tidak punya hak untuk mengatur. Dan kemudian juga setiap uskup juga bertanggung jawab langsung ke Roma. Jadi semua uskup itu berbeda-beda. Jadi jangan disamakan. Jadi kalau menurut saya bahwa Patrice Allegro ini memang sudah masuk dalam fundamentalisme Katolik. Sebuah pemahaman yang menurut saya perlu Patrice Allegro ini perlu memperhatikan. Perlu hati-hati. Inilah yang terjadi dalam kebangkitan agama-agama dan yang menimbulkan ketidakterimaan orang-orang yang menolak agama. Dan mereka mengatakan dengan tegas menolak rumusan tokoh-tokoh agama. Nah, kalau rumusan tokoh-tokoh agama seperti Patrice Allegro, ya semua orang ateis juga menolak. Jangan semua orang ateis. Orang Protestan aja menolak rumusannya doktrin Patrice Allegro. Kalau memang rumusan dia benar kan dia bisa buktikan.
Dia hanya bicara-bicara, ya seperti itu. Coba lihat video-video Patrice Allegro. Menurut saya tidak ada sebuah kritik mendasar. Pemahaman teorinya, pemahaman dogmanya sangat lemah. Apalagi kemudian dia mencoba mengevaluasi. Kalau mengevaluasi, mengkritik kan dia mesti paham Protestan. Kenapa tidak tanya tokoh-tokoh Protestan? Kemudian itu yang dikritik. Yang terjadi adalah hanya debat satu arah. Karena Patrice Allegro tidak berarti debat dua arah. Kalau saya memang bukan tidak mau debat. Memang tidak setuju dengan debat. Karena saya setuju dengan dialog. Ya kalau untuk saya berdebat dengan teman-teman saya di Protestan kan saya bisa tahu kemampuannya. Nah, kalau saya bisa mengalahkan ya saya bisa saja. Tapi untuk apa saya mengalahkan? Saya tidak ingin mengalahkan yang lain. Saya hanya membagikan pengetahuan-pengetahuan saya itu untuk saling bertumbuh bersama. Bukan menghancurkan bersama, bertumbuh bersama. Kiranya Patrice Allegro ya yang saya labelisasi sebagai fundamentalisme Katolik dapat memeriksa diri, dapat memahami supaya bisa menghadirkan damai antara Protestan dan Katolik. Bukannya terus membakar-bakar menjelang-jelang Protestan. Atau ya kalau hanya sekedar meramaikan medsosnya itu tidak berguna. Saya tidak melakukan seperti itu. Medsos saya masih bisa lebih ramai dari Patrice Allegro. Tapi saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik di medsos ini. Saya hanya melakukan yang baik, yang benar, yang menurut saya memberikan kontribusi. Kalau teman-teman Katolik saya mengatakan saya menyerang Katolik, tidak. Saya menyerang fundamentalisme Patrice Allegro, ya, mengingatkan fundamentalisme Katolik seperti Patrice Allegro bahwa perubahan dunia ini begitu cepat, mengusahakan perdamaian seperti yang dikatakan Paus Fransiskus merupakan kebutuhan penting. Ikutilah jejak Paus Fransiskus, Romo Patrice Allegro. Maka Anda akan dikenang seperti juga Paus Fransiskus. Terima kasih.